Halo semuanya, kembali lagi ke channel Enrico saja. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa kembali untuk kasus non-eksak. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial biasa non-eksak itu seperti sebelumnya ya, yaitu kita punya mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0, di mana kita katakan PDB ini non-eksak jika turunan parsial m terhadap y itu tidak sama dengan turunan parsial n terhadap x. Nah, agar dia bisa menjadi eksak, maka kita memerlukan yang namanya faktor integrasi yang disebut dengan mu. Nah, mu itu sendiri ada tiga jenis. Ada yang dalam bentuk X, ada yang dalam bentuk Y, ada yang dalam bentuk Z. Nah, rumusnya itu bisa kalian lihat seperti ini, yaitu ada eksponen dipangkatkan integral hx dx, dan untuk yang y, dia bentuknya e pangkat integral hy dy, dan kalau dia gabungan dari xy, maka kita bisa nyatakan dia dalam bentuk z, yaitu e pangkat integral hz dz. Nah, untuk mencari hx, hy, dan hz, itu kita punya syaratnya. Yang pertama, kalau kita ingin mencari hx, maka kita menggunakan turunan parsial m dikurangi dengan turunan parsial n dibagi dengan n. Namun, kalau kita ingin mencari hy, maka rumusnya di sini adalah negatif turunan parsial m dikurangi dengan turunan parsial n per m. Jadi bedanya itu cukup signifikan ya. Jadi perhatikan tandanya dan simbolnya. Sedangkan untuk yang Z, Z ini merupakan kombinasi dari variabel X dan Y. Ada dua kemungkinan dalam video ini, yaitu Z-nya itu sama dengan XY, atau Z-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan adapun untuk mencari HXY, itu diberikan rumus seperti ini, dan untuk X kuadrat plus Y kuadrat, rumusnya diberikan seperti ini. Dan terkadang kita juga harus mencoba dengan cara memindahkan posisi mana M atau N duluan, karena terkadang kalau kita mencari integran dari faktor integrasi dari Z ini sendiri itu cukup tricky, jadi kadang-kadang kita harus memindahkan tanda negatifnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu kita mencari faktor integrasinya, lalu setelah kita mendapatkan HX, HY, atau HZ, pilih salah satu, lalu kita akan mendapatkan faktor integrasi mu yang akan kita kalikan terhadap persamaan diferensial biasa sebelumnya. Sehingga bentuk ini nantinya akan menjadi PDB yang eksak. Namun kalian harus mengeceknya terlebih dahulu apakah perkalian dari mu m dan mu n-nya itu menghasilkan eksak atau tidak. Dimana secara eksak itu parsial dari m terhadap y itu harus sama dengan parsial n terhadap x. Oke, untuk memahami konsep ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini kita punya contoh soal 2x pangkat 3 min y dx ditambah x dy sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita cek dulu dari nilai parsial m terhadap y, di mana m-nya itu adalah ini ya, yaitu 2x pangkat 3 min y, dan n-nya itu adalah x. Nah, di sini kita kalau lakukan turunan terhadap Y, maka kita akan mendapatkan nilainya itu adalah sama dengan min 1 ya, yaitu turunan dari 2x pangkat 3 min Y per delta Y, maka turunannya adalah min 1. Sedangkan untuk delta N per delta X, itu kita dapatkan turunannya adalah turunan dari X terhadap X. Jadi hasilnya 1. Nah, di sini terlihat bahwa kedua-duanya tidak sama. Artinya, ini tidak eksak. Nah, agar dia menjadi eksak, maka kita membutuhkan faktor integrasi, di mana faktor integrasinya kita pilih dalam kasus ini adalah Hx. Di mana Hx pada slide sebelumnya itu dirumuskan dengan turunan parsial M terhadap Y dikurangi dengan turunan parsial n terhadap x dan dibagi dengan nxy. Seperti itu. Nah, kita kurangi dan kita dapatkan hasilnya adalah min 2 per x, dan ini menjadi nilai fungsi hxy yang akan kita masukkan ke dalam faktor integrasi yang dinyatakan dalam mu x sama dengan e pangkat integral dari hx dx. Nah, kita masukkan hx-nya, di sini kita memperoleh min 2 per x dx, dan kita peroleh hasilnya adalah e pangkat integral min 2 per x dx itu adalah
min 2 kali ln X, seperti ini, dan ini sama dengan hasilnya X pangkat min 2. Atau ini bisa dinyatakan dalam bentuk 1 per X kuadrat. Nah, ini adalah faktor integrasi yang akan menyebabkan persamaan diferensial yang ada di pada soal nomor 1 itu menjadi eksak. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan kalikan dengan faktor integrasi dengan PDB-nya sehingga diperoleh 1 per X kuadrat dikali 2X pangkat 3 min Y dx ditambah X dy. Nah, seperti itu. Lalu nanti kita akan memperoleh bentuknya adalah menjadi 2X pangkat 3 per X kuadrat, jadinya 2X min Y per X kuadrat dx ditambah 1 per X dy. Nah, setelah sudah didapatkan bentuknya, di sini kita bisa melihat bahwa M-nya adalah 2X min Y per X kuadrat dan N-nya adalah 1 per X. Namun kita harus cek lagi apakah sekarang sudah sama atau belum dengan mencari turunan parsial M tersebut terhadap Y. Dan kita peroleh turunannya adalah min 1 per X kuadrat. Dan ini juga sama dengan turunan dari N terhadap X, yaitu minus 1 per X kuadrat. Nah, karena dua-duanya sama, maka persamaan PDB ini telah menjadi eksak. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita akan mengerjakan solusi dari PDB tersebut. Pertama, kita misalkan, pada langkah ketiga, misalkan fxy-nya ini adalah turunan parsial fxy ini terhadap x itu adalah fungsi m-nya. Artinya, kalau kita mau cari fungsi f kapital itu, maka kita lakukan integral seperti biasa dan hasilnya adalah integral m x y dx ditambah suatu konstanta. Karena ini adalah fungsi parsial, maka turunan parsial, maka konstantanya ini mengandung unsur y, atau kita tulis konstantanya adalah hy. Nah, artinya solusi f-nya ini adalah integral dari mxy-nya tadi, yaitu m-nya adalah 2x min y per x kuadrat dx ditambah hy. Dan hasilnya kita peroleh, di sini kita dapatkan x kuadrat, kemudian integral dari min y per x kuadrat itu adalah plus y per x ditambah hy. Langkah keempat, kita misalkan lagi, kita akan menggunakan nilai f yang sebelumnya kita dapatkan untuk mencari parsial turunan dari fxy terhadap y, itu kita misalkan sebagai nxy. Nah, sekarang kita lakukan turunan dulu untuk x kuadrat plus y per x plus hy terhadap y, dan didapatkan turunan x kuadrat adalah 0, turunan y per x adalah 1 per x, ditambah turunan hy terhadap y adalah y aksen. Jadi, atau h aksen y. Dalam hal ini h aksen y, kita tulis h aksen y sama dengan nxy, di mana nxy-nya adalah 1 per x. Dan di sini kita mendapatkan bahwa h aksennya itu adalah 0. Artinya, kalau kita mau cari nilai hy, kita integralkan h aksen tersebut dan kita akan dapatkan nilai konstanta. Dan artinya tidak begitu penting ya. Karena apa? Karena ketika kita coba masukkan ke dalam fungsi fxy, yaitu tadi kita tulis fxy itu adalah suatu konstanta, maka fxy-nya kita tulis ini, x kuadrat plus y per x ditambah hy. Karena hy adalah suatu konstanta, maka ini kita tidak terlalu pedulikan, karena konstanta sama aja dengan konstantanya gitu ya, nggak signifikan. Jadi kita bisa tulis solusi umumnya adalah x kuadrat plus y per x sama dengan c sebagai solusi implisit atau solusi umum dari PDB ini. Oke, mudah ya. Jadi bentuk PDB non eksak bisa dirubah ke bentuk eksak.
Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini perlu dilakukan pengecekan. Nah, cara mengeceknya adalah kita misalkan Y ini adalah sebagai fungsi M, X, Y, dan N-nya adalah Y kuadrat min X. Nah, kita cek dulu apakah eksak atau non-eksak. Pertama, kita turunkan M-nya terhadap Y, dan didapatkan nilainya 1. Dan untuk turunan parsial N-nya terhadap X, kita akan mendapatkan hasilnya min 1. Dan terlihat di sini bahwa kedua-duanya itu adalah tidak eksak. Nah, karena tidak eksak, maka kita membutuhkan yang namanya faktor integrasi. Untuk mencari faktor integrasi, pada kasus ini, kita menggunakan rumus dari HY, atau dalam fungsi variabel Y, yaitu sesuai dengan di slide sebelumnya, kita tahu bahwa HY itu didefinisikan sebagai negatif selisih dari parsial M dikurang dengan parsial N dibagi dengan terhadap X, gitu ya. Lalu dibagi dengan MXY. MX, Y. Nah, kita kurangi dan kita dapatkan hasilnya adalah min 2 per Y. Dan ini adalah sebagai fungsi HY yang akan kita cari faktor integrasinya dalam variabel Y, yaitu E pangkat negatif integral, pangkat integral HY dy. Atau kita bisa tulis E pangkat integral min 2 per Y dy. Atau ini hasilnya adalah sama dengan E pangkat min 2 kali ln harga mutlak Y. Atau ini juga sama dengan Y pangkat minus 2. Atau bisa juga bentuknya 1 per Y kuadrat. Nah, ini adalah faktor integrasi yang akan kita kalikan ke persamaan biasa yang sebelumnya. Jadi, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per Y kuadrat untuk Y dx ditambah Y kuadrat min X dy. Seperti ini, sama dengan 0. Dan kita akan memperoleh hasilnya adalah 1 per Y dx ditambah dengan 1 min X per Y kuadrat dy sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita bisa mengecek kembali apakah dia eksak atau tidak eksak. Di sini kita lihat parsial untuk M terhadap Y. Dalam hal ini adalah 1 per Y. Ini adalah M yang baru. Ini adalah N yang baru. Dan turunan M-nya adalah min 1 per Y kuadrat. Dan untuk turunan parsial N terhadap X-nya, di sini kita dapatkan turunan 1, 0, min X per Y kuadrat, turunan terhadap X-nya adalah min 1 per Y kuadrat juga. Artinya ini sudah eksak. Ya, sudah eksak. Dan berikutnya kita bisa cari solusinya dengan memisalkan turunan parsial suatu fungsi konstan, yaitu fxy, dibagi dengan diturunkan parsial dengan x sama dengan m itu sendiri yang baru ya. Lalu kita integralkan dan diperoleh fxy itu sama dengan integral dari mxy dx ditambah dengan suatu konstanta tapi ada mengandung variabel y-nya, jadi hy seperti ini. Lalu kita hitung hasil integral mxy-nya yaitu 1 per y dx. Dan diperoleh hasilnya adalah x per y tambah hy. Oke, dan yang berikutnya kita misalkan lagi. Kita misalkan bahwa parsial dari fx, y terhadap y itu hasilnya adalah nx, y, dan ini menyebabkan turunan parsial yang tadi kita dapatkan, yang ini kita turunkan terhadap y, yaitu didapatkan min x per y kuadrat
ditambah H aksen Y sama dengan N. N-nya itu tadi adalah 1 min X per Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa cancel min X per Y kuadratnya, sehingga didapatkan H aksen Y-nya adalah 1. Lalu kita integralkan H aksennya menjadi HY sama dengan Y. Nah, ini adalah fungsi konstan HY-nya yang mengandung Y. Sekarang langkah ke-6, kita cari solusi umumnya dengan menggunakan fxy yang tadi, yaitu X per Y ditambah HY nilainya sama dengan konstan, ya. Atau kita bisa tulis X per Y ditambah HY, HY-nya adalah Y, sama dengan C. Nah, ini adalah solusi umum secara implisit untuk PDB kasus soal nomor 2. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3, di mana fungsi integrasinya atau faktor integrasinya itu dalam bentuk variabel X, Y. Nah, kita pertama-tama definisikan Y pangkat 3 ini adalah sebagai MXY, dan min X kuadrat plus XY kuadrat adalah sebagai NX, Y. Nah, langkah pertama kita akan cari dulu, kita cek dulu ya, cek dulu apakah eksak atau tidak, cek eksak atau tidak. Yang pertama, turunan parsial dari Y. Di sini kita dapatkan turunan Y pangkat 3 jelas 3Y kuadrat ya. Dan turunan parsial N terhadap X, di sini kita dapatkan hasilnya adalah minus turunan X kuadrat 2X, turunan plus XY kuadrat terhadap X adalah plus Y kuadrat. Seperti ini. Oke, dan langkah berikutnya adalah kita mencari faktor integrasinya. Kita cari faktor integrasi. Nah, untuk cari faktor integrasi, kita lihat H yang mana yang relevan. Dalam hal ini kita pilih HXY. Jadi kita gunakan dengan cara coba-coba, tapi kita pilih saja HXY dalam kasus ini, yaitu turunan parsial N terhadap X dikurang turunan parsial M terhadap Y, lalu dibagi dengan X dikali M dikurang Y dikalikan dengan N. Dan kita dapatkan di sini adalah min 2X yang tadi dikurang Y kuadrat, terus dikurangi 3Y kuadrat, jadinya min 4Y kuadrat. Per X kali M, dalam hal ini X kali Y pangkat 3 dikurang Y kali minus X kuadrat plus XY kuadrat. Nah, kalau kita simplify dan kita coba faktorkan, hasilnya adalah X kuadrat Y plus 2X Y pangkat 3. Nah, ini kita coba faktorkan keluar ya. Hasilnya itu kita coba tarik min 2 X, terus ini jadi plus 2Y kuadrat, lalu bawahnya kita tarik XY, bawahnya tinggal X plus 2Y pangkat kuadrat, dan ini kita bisa coret dan hasilnya adalah min 2 per XY. Nah, XY ini nanti kita misalkan dalam bentuk Z. Jika Z sama dengan XY, maka HZ adalah HZ sama dengan min 2 per Z jatuhnya ya. Karena XY kita misalkan sebagai Z, maka HZ-nya berubah jadi min 2 per Z. Nah, berikutnya kita akan cari faktor integrasi, yaitu mu Z. Mu Z-nya itu adalah E pangkat integral HZ dz. Dalam hal ini, kita mendapatkan E pangkat integral min 2 per Z dz, atau kalau kita integralkan, ini hasilnya adalah min 2 kali ln Z, atau ini sama dengan Z dipangkatkan min 2. Nah, ini adalah faktor integrasi yang akan kita gunakan.
seperti ini jadinya, jadi 1/z kuadrat, dan z-nya kita kembalikan ke bentuk x, y, tentunya jadi 1/x kuadrat y kuadrat. Nah, pada langkah berikutnya kita kalikan faktor integrasi yang tadi, kalikan mu ke PDB, dan kita akan memperoleh 1/x kuadrat y kuadrat dikalikan dengan y pangkat 3 dx dikurang x kuadrat plus x y pangkat 2 dy, seperti ini, sama dengan 0. Dan hasil akhirnya langsung saja kita dapatkan di sini y per x kuadrat dx dikurang 1/y pangkat 2 ditambah dengan 1/x dy sama dengan 0. Dan artinya di sini kita punya m-nya itu adalah y per x kuadrat, nxy-nya itu adalah negatif 1/y kuadrat plus 1/x. Seperti biasa kita coba uji dulu. Apakah eksak atau tidak. Dengan melakukan turunan parsial m terhadap y, kita dapatkan turunannya adalah 1/x kuadrat. Lalu turunan parsial n terhadap x, kita dapatkan adalah min 1/y kuadrat. Turunannya adalah y-nya jadi 0 ya. Jadi tinggal 1/x kuadrat plus 1/x kuadrat. Ya, itu negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi di sini dapatkan 1/x kuadrat. Nah, karena keduanya sama, maka kita bisa katakan PDB ini sudah eksak. Oke, jadi sekarang tinggal kita cari solusinya kan. Nah, langkah keempat, seperti biasa kita misalkan turunan dari suatu fungsi konstan fxy terhadap x itu sama dengan m. Dalam hal ini, fxy adalah hasil integral dari mxy ditambah suatu fungsi konstan y. Seperti itu. Dan kita masukin m-nya tadi adalah y per x kuadrat, di sini ada dx-nya ya, y per x kuadrat dx ditambah hy, yaitu hasilnya menjadi turunannya kalau kita cari ini dapatkan min y per x ditambah hy. Nah, langkah berikutnya kita gunakan fx yang tadi, lalu kita turunkan. Tapi kita misalkan turunan dari fx y yang tadi, yang ini, diturunkan terhadap y itu sama dengan nx, y. Seperti itu, dan turunan darinya adalah min 1/, yang ini ya, kita turunin terhadap y, itu jatuhnya jadi min 1/x ya, karena turunan y itu 1 ya, jadi min 1/x ditambah h aksen y sama dengan nxy. Nah, nxy-nya itu adalah tadi min 1/y kuadrat min 1/x. Nah, karena sama-sama ada min 1/x, kedua ruas ini bisa kita coret gitu ya. Jadi h aksen y-nya adalah min 1/y kuadrat. Lalu kita integralkan dan didapatkan integral dari 1/y kuadrat adalah negatif 1/y kuadrat adalah 1/y. Nah, artinya solusi umum yang eksplisit itu adalah f x, y, f-nya f kapital ya, sama dengan konstanta, atau fx tadi kan bentuknya ini ya, min y per x tambah hy sama dengan c. Nah, hy-nya kita masukin 1/y, jadi min y per x ditambah 1/y sama dengan c. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, begitulah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan PDB yang non-eksak dengan cara mencari nilai faktor integrasinya. Nah, dengan menggunakan cara ini, maka PDB itu akan menjadi eksak
dan langkah-langkah selanjutnya itu sama seperti penyelesaian solusi PDB eksak. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.